Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab beliau Al-Mustadrak, dan beliau katakan sahih menurut syarat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda menjelang peperangan Badar. Sabda beliau, man laqiya minkum al-Abbasa falyakfuf anhu. Siapa saja di antara kalian yang berjumpa dengan Al-Abbas, yakni paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia menahan diri, ya, jangan diserang Abbas itu. Fa innahu kharaja mustaqrohan. Sesungguhnya beliau Abbas ini keluar dalam peperangan secara dipaksa. Faqala Abu Hudzaifah bin Utbah, maka Abu Hudzaifah bin Utbah mengatakan, anak tulu aba'ana wa ikhwanana wa asyairana wa nada'ul Abbas. Apakah kita nanti akan berperang, ya, membunuh bapak-bapak kita, saudara-saudara kita dan kerabat kita, tetapi kita membiarkan Abbas begitu saja? Wallahi demi Allah la adribannahu bis-saif. Betul-betul aku nanti akan memukulnya dengan pedang. Namanya di medan perang kan begitu. Beberapa sahabat memang ada yang berhadapan dengan bapaknya, seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, bertemu dengan bapaknya. Dan ya bapaknya menyerang, beliau bertahan, balik menyerang, bapaknya meninggal. Tapi ini kok Abbas enggak? Rasulullah kemudian ya disangkal oleh sahabat ini. Masa bapak-bapak kita, saudara kita hadapi, sementara Abbas kita biarkan? Demi Allah akan kupukul dengan pedang, kutebas nanti. Fabalagat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Umar, ya Aba Hafs, wahai Abu Hafs. Umar kemudian mengatakan, innahu la awwalu yaumin kannani fihi bi Abi Hafs. Kata Sayyidina Umar, ini adalah pertama kali Rasulullah menyebutku dengan Abu Hafs. Wahai Abu Hafs, yudrabu wajhu amma Rasulillah, wajhu ammi Rasulillahi bis-saif. Apakah wajahnya paman Nabi akan dipukul dengan pedang? Maksudnya apakah pamannya Nabi yang sebetulnya Islam dia itu, cuma terpaksa dia masih belum menyampaikan keislamannya, apakah akan ditebas? Maka Umar mengatakan, da'ni fal adrib unuqahu, biarkan aku, fal adrib unuqahu, aku akan itu penggal lehernya dia. Fa innahu qad nafaqa, sesungguhnya dia yakni Hudzaifah bin Utbah telah nifak, telah munafik itu. Engkau larang kok malah dia mau ngeyel begitu. Kemudian Abu Hudzaifah tidak jadi itu, ya. Mungkin terbawa perasaan, ya, perasaan yang gundah gulana. Besok akan ketemu kerabat berperang bagaimana. Terbawa perasaan ngomong begitu. Setelah itu Abu Hudzaifah mengatakan, ma'ana bi'aminin min tilkal kalimah allati qult. Tidaklah aku merasa aman dari kalimat itu. Satu ucapan yang kelepasan mungkin. Kelepasan karena dalam situasi yang mungkin secara psikologis ya cocok begitu. Tapi beliau merasa tidak aman dengan kalimat yang telah kukatakan itu. Wala azalu khaifan hatta yukaffirohallahu anni bisyahadah. Aku senantiasa merasa takut dengan ucapanku itu, hingga Allah menutupinya dengan kesyahidan aku. Jadi kalau aku tidak mati syahid, aku merasa sangat takut ini. Qala, maka kemudian perawi hadis ini mengatakan, faqutila yaumal yamamah syahidan. Maka Hudzaifah ini kemudian beliau syahid di dalam perang Yamamah, yakni perang melawan Musailamah al-Kadzdzab.
Jadi bisa dibayangkan mulai perang Badar tahun kedua Hijriah, ya, berapa tahun itu sampai terjadi perang Yamamah pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasa dihantui oleh satu kalimat itu. Ini juga sikap seorang yang beriman sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Mereka melihat dosanya itu seperti melihat duduk sedang di bawah gunung yang ada di atasnya, yang takut akan kejatuhan itu. Sementara mungkin sebagian orang celaka itu akan begitu rupa melupakan kalimat itu. Barusan diucapkan mungkin besok sudah diingkari, nggak pernah aku ngomong begitu. Atau ngeles ke sana kemari. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kita mungkin bisa ngeles, ya, bisa berkata nggak pernah mengatakan walaupun ada jejak digitalnya. Tetapi ini sikap yang benar adalah sikap adanya rasa takut, menyesal kalau memang salah di dalam berbicara. Adakah ya, orang-orang seperti mereka sekarang ini yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala?